Dua kelompok pemuda Jalan Belanak dan Jalan Alu-Alu, Kota Medan, Sumatera Utara saling serang di kawasan Simpang Jalan Bandeng, Kelurahan Belawan Bahagia, Medan Belawan. Mereka saling serang menggunakan batu dan senjata tajam. Menurut warga, bentrokan terjadi usai kelompok pemuda Jalan Alu-Alu datangi Kampung Belanak dan rusak pos anti tawuran di Simpang Jalan Bandeng. Melihat kampung mereka dirusak, pemuda Jalan Belanak menghalau, kemudian terjadilah tawuran. Warga Kelurahan Belawan Bahagia mengaku pasrah dengan aksi tawuran. Pasalnya segala upaya telah dilakukan untuk mendamaikan kedua kubu, namun tak membuahkan hasil. Bagaimana ya? Ya susah, risau, resah, semualah campur aduk lah semua Pak, nggak ada ketenangan. Nggak ada ketenangan lah hidup ini udah. Asal udah sore, udah mulai orang ini memancing, menyampakkan botol. Sehari berapa kali orang ini? Cuman ini hari terlalu cepat, biasanya habis asar. Aksi tawuran sudah jadi aksi balas dendam selama 1 tahun terakhir. Ironisnya, meski anggota Polres Pelabuhan Belawan telah tiba di lokasi, namun kedua kubu masih saling serang. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainus melaporkan. Gedung Sekretariat DPP Pemuda Demokrat Indonesia di Jalan Percetakan Negara, Jakarta terbakar. Sempat terdengar beberapa kali ledakan hingga akhirnya api berkobar. Sebuah gedung yang difungsikan sebagai Sekretariat DPP Pemuda Demokrat di Jalan Percetakan Negara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa petang terbakar. Banyaknya barang yang mudah terbakar ditambah kencangnya tiupan angin membuat api cepat membesar. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Tidak ada korban jiwa maupun luka, karena saat kejadian hanya ada seorang petugas keamanan yang tengah menjaga gedung tersebut. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Informasi dari warga itu konsleting listrik. Penjaganya ada 1 orang, tapi pada saat kebakaran yang di dalam tidak ada. Semuanya kondusif, korban jiwa nihil. Meski sempat membesar, kebakaran akhirnya bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil damkar diterjunkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan es disertai angin kencang menerjang Depok, Jawa Barat. Hujan es dan angin kencang terjadi di sejumlah wilayah di Depok, Jawa Barat sekitar pukul 4 sore, salah satunya di kawasan Margonda Beji. Warga sempat heran ketika hujan menimbulkan bunyi yang cukup keras di genteng rumah. Ketika diperiksa, ternyata batu es sebesar kerikil. BMKG memprediksi awal tahun 2023 akan terjadi cuaca ekstrim berupa hujan dan angin kencang. Sidang perdata perdana korban tragedi Kanjuruhan digelar di Pengadilan Negeri Kota Malang. Sebanyak 7 korban menggugat 62 miliar rupiah. Sidang gugatan perdata korban tragedi Kanjuruhan digelar di Pengadilan Negeri Kota Malang Selasa siang. Sebanyak 7 korban baik dari keluarga korban meninggal dan korban luka menyerahkan ke tim advokasi tragedi Kanjuruhan. Ada 8 pihak tergugat yakni PSSI, Dewan Pengawas PSSI, PT Liga Indonesia Baru, Panitia Penyelenggara Arema FC, Security Officer BRI Liga 1, Stasiun Televisi, PT Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia, dan Kapolri. Sedangkan untuk 4 pihak turut tergugat yakni Presiden, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Malang. Hanya 1 pihak tergugat dan 1 pihak turut tergugat yang hadir dalam persidangan, yakni Stasiun Televisi dan Kementerian PUPR. Karena pihak tergugat maupun pihak turut tergugat belum lengkap, maka Hakim Ketua menunda sidang selama 2 pekan dan dijadwalkan digelar pada 24 Januari mendatang. Upaya gugatan perdata ini sebagai bentuk ganti rugi dan permintaan tanggung jawab untuk korban. Gugatan perdata ini bertujuan untuk keberlanjutan kehidupan keluarga korban maupun penyintas. 7 korban menggugat sebesar 62 miliar rupiah.
Yang namanya usut tuntas konsepnya dari semua lini pertanggungjawabkan harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak ada hubungannya pidana dengan perdata. Dan permintaan kita ini sesuai dengan petitum yang ada di gugatan. Apapun yang terjadi ke depan, sepanjang klien itu kemudian bisa menerima, ya kita mediasi. Perdata ini memang ditujukan untuk kehidupan para keluarga setelah ditinggal mati keluarganya atau setelah korban itu luka berat. Ya toh. Tim kuasa hukum menambahkan waktu mediasi selama 40 hari. Jika korban tidak menerima, proses hukum akan terus berjalan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi. PDI Perjuangan merayakan hari ulang tahun ke-50 di J-Expo Kebayoran, Jakarta. Namun dalam kesempatan itu Megawati tidak mengumumkan capres yang akan berlaga di Pilpres 2024. Yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin enggak ada. Urusan gue. Siapa calon presiden yang akan diusung PDI Perjuangan di Pilpres 2024 masih menjadi misteri. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat berpidato di HUT ke-50 yang digelar di J-Expo Kemayoran menyatakan bahwa calon presiden yang diusung di Pilpres 2024 nanti merupakan hak prerogatif dirinya. Kok lemes ya? Sing arep diumumke ibu sopo? Baru pada yantar dulu. Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Iya dong, kan mesti keren kan. Kan saya ketua umum terpilih di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai. Maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin enggak ada. Urusan gue. Saat ini muncul sejumlah nama kandidat kuat untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan. Namun demikian, pengamat politik Pangisarwi berpandangan Ketum PDIP belum umumkan karena bagian dari strategi dan menunggu momen yang tepat. Nah ini kan soal momentum waktunya yang saya memahami ya mungkin saja butuh kesabaran bagi kader-kader. Walaupun kemudian Bu Mega dipancing-pancing atau ada yang mau membuka ingin kasih dong kisi-kisinya yang ada di kantong Bu Mega ogah mau ngasih dulu kan gitu. Saya jangan dipancing-pancing gitu kan, yang sabar kan gitu. Diketahui HUT ke-50 PDI Perjuangan yang digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta digelar tanpa kehadiran parpol lain. Megawati pun meminta maaf dan mengatakan HUT ke-50 digelar untuk konsolidasi internal PDI Perjuangan. Apakah ini sebagai sinyal PDI Perjuangan akan melangkah sendiri tanpa berkoalisi di Pilpres 2024? Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengerahkan kadernya untuk membantu masyarakat terdampak banjir di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Kader Partai Gerindra membagikan paket sembako dan meninjau dapur umum untuk korban bencana. Banjir di wilayah Pekalongan masih cukup tinggi. Aktivitas masyarakat terganggu dan kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Untuk membantu warga, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 2.000 paket sembako melalui kadernya untuk korban banjir di Kelurahan Pasir Keraton Kramat, Kota Pekalongan. Pak Prabowo berpesan berkali-kali gunakan kekuatan Partai Gerindra di kota, di kabupaten untuk menangani banjir, kemiskinan, stunting. Jika dianggap belum cukup, gunakan di tingkat provinsi di Jawa Tengah. Jika belum cukup, gunakan untuk menangani itu dari tingkat di seluruh DPR RI dari seluruh Indonesia. Gunakan untuk menangani banjir di Jawa Tengah dan di mana saja. Selain memberikan bantuan, kader Partai Gerindra juga meninjau dapur umum dan logistik untuk para korban banjir. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
Pangeran Harry menghadapi gelombang hujatan hingga kritik atas diluncurkannya memor berjudul Spare. Informasi selengkapnya usai jeda.